Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Amin. Ibu prestasi terlebih dahulu ya. Arka, Anggi, Bima, Citra, Dinda, Vina, Nia, Yuli, Zaki. Oke, hadir semua ya. Sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, Ibu akan seperti biasa memberikan motivasi kepada kalian. Di pagi hari ini kita harus belajar dengan semangat, ceria, dan harus dengan hati yang ikhlas serta tulus. Karena ilmu yang kita dapat nantinya akan kita terima, kita olah, dan kita bagi lagi kepada sesama manusia. Jadi kalau ilmu kita dapat sendiri, tidak dibagi, ilmu tidak akan berkembang dan sulit untuk kita terapkan. Oke, materi yang akan kita bahas adalah materi tentang novel. Minggu lalu Ibu telah memberikan tugas ya untuk membaca novel. Nah, tugasnya akan Ibu ulas nanti. Sekarang kita bahas pertemuan kali ini yaitu tentang novel. Yaitu tentang KD 3.8. Menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel yang dibaca, dan KD 4.8 yaitu menyajikan hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi pandangan pengarang dalam novel yang dibaca. 2. Siswa dapat menghubungkan tafsiran tentang pandangan pengarang dalam novel dengan kehidupan. 3. Siswa dapat menentukan dan menyusun hasil interpretasi pandangan pengarang terhadap kehidupan nyata dalam novel yang dibaca. 4. Siswa dapat mempresentasikan hasil interpretasi pandangan pengarang terhadap novel yang telah dibaca di depan kelas. Nah, materi yang akan kita bahas adalah tentang, ya betul sekali, novel. Novel. Ada yang tahu nggak pengertian novel? Apa itu novel? Ada yang tahu? Ya, Mbak Anggi, apa? Ya, betul sekali. Novel adalah karya sastra yang berbentuk prosa, lalu yang memiliki unsur pembentuk intrinsik dan ekstrinsik. Ibu tulis. Karya sastra yang berbentuk prosa yang memiliki unsur pembangun intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian yang kedua yaitu ciri-ciri novel. Ada yang tahu apa saja ciri-ciri novel? Tidak, silahkan. Oh, jadi tadi Ibu mengatakan unsur pembentuk, tapi Ibu di sini malah nulis unsur pembangun. Ya, jadi unsur pembentuk dan pembangun itu sama saja karena pada intinya adalah unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Gitu ya, paham? Ya. Ada yang tahu ciri-ciri novel itu apa saja? Ya, Mbak Nia, apa? Ya, betul sekali. Terdiri lebih dari 35.000 kata. Ya, yang nomor 2, ada yang mau menambahkan? Ya, Mbak Citra, silakan. Ya, betul sekali. Jadi, alur ceritanya lebih panjang. Yang ketiga, ya Mbak Anggi.
Betul sekali. Biasanya dibaca dalam durasi 2 jam. 2 jam atau 120 menit. Yang keempat. Ya, Mas Arka. Betul sekali. Ceritanya lebih kompleks. Ya, jadi ini adalah beberapa ciri-ciri dari novel. Kemudian yaitu kita akan membahas tentang unsur ekstrinsik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsiknya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, unsur ekstrinsiknya itu ada 3. Ada yang tahu apa saja? Ya, jadi yang pertama itu adalah sejarah atau biografi pengarang. Yang kedua itu adalah situasi dan kondisi. Yang ketiga, ada yang ingin menambahkan? Ya, Mbak Nia. Ya, betul sekali. Nilai-nilai dalam cerita. Bisa disebutkan nilai-nilainya apa saja? Ya, Mbak Citra. Betul sekali, ada nilai moral. Mbak Anggi? Ya, nilai budaya. Mas Jaki? Ya, betul. Nilai estetika. Yang terakhir, ada yang tahu nilai apa? Ya, jadi yang terakhir adalah nilai sosial. Nah, jadi ada yang tahu sejarah atau biografi pengarang itu seperti apa? Ya, jadi sejarah atau biografi pengarang adalah latar belakang dari kehidupan si pengarang atau penulis novel untuk menceritakan cerita-cerita dalam novelnya. Jadi latar belakang ini sangat berpengaruh terhadap apa yang dikemas oleh si pengarang. Contohnya seperti pengarang itu memiliki kreativitas dalam seni musik. Nah, otomatis karya sastra atau novel yang akan ditulisnya bisa berbau tentang seni musik. Seperti itu. Yang kedua ada situasi dan kondisi. Nah, ini adalah saat si pengarang atau penulis ini menceritakan atau menuliskan karyanya. Ini sangat berpengaruh, situasinya seperti apa, kondisinya seperti apa. Ini bisa disangkut pautkan ke dalam alur cerita yang dituangkan dalam novel. Kemudian nilai-nilai dalam cerita itu ada 4. Yang pertama nilai moral. Nilai moral itu ada yang tahu? Mbak Anggi? Ya, betul sekali. Jadi adalah berkaitan dengan kepribadian seseorang, entah itu baik atau buruknya seseorang. Yang kedua adalah nilai budaya. Ada yang tahu? Ya, Mas Arka. Ya, betul sekali. Jadi adalah latar belakang atau masalah dasar yang ada di dalam cerita. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam suatu karya yang dituangkan oleh si pengarangnya. Ada biasanya adat budaya Jawa, Bali, Batak seperti itu. Kemudian ada lagi nilai estetika. Nilai estetika itu adalah nilai seni atau gaya bahasa yang biasanya diceritakan atau menjadi suatu ciri khas si pengarang. Seperti itu. Kemudian
Ada nilai sosial. Ada yang tahu nilai sosial? Iya, Mbak Nia. Iya, betul sekali. Jadi nilai sosial adalah nilai antara hubungan manusia atau dengan lingkungan sekitarnya. Itu seperti apa yang akan diceritakan atau dibawakan dalam novel yang ditulis oleh si pengarang. Nah, kemarin Ibu telah memberikan tugas ya kepada kalian tentang novel Andrea Hirata yang judulnya Laskar Pelangi. Nah, kalian kan sudah membacanya atau belum? Ya, ada yang sudah, ada yang belum. Yang sudah bisa tolong maju ke depan untuk menceritakan apa yang telah kalian baca kepada teman-teman. Ada yang ingin maju? Ya, silahkan Mbak Nia. Terima kasih kepada Mbak Nia karena telah mempresentasikan atau menjelaskan tentang novel Laskar Pelangi yang telah dibaca. Ibu juga membawa novel dan Ibu juga sudah membacanya, yaitu novel Jangan Jadi Muslimah Nyebelin, karya Asma Nadia. Nah, tadi sudah dijelaskan atau diceritakan oleh Mbak Nia. Jadi apa yang diceritakan itu kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi ya. Ya, sampai sini paham kan? Ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah menafsir pandangan pengarang. Langkah-langkahnya itu ada 3. Yang pertama, membaca novel secara saksama. Yang kedua, menentukan nilai-nilai dalam cerita. Nah, yang terakhir, menafsirkan nilai-nilai dalam cerita menurut pandangan pengarang. Nah, lanjut lagi, nanti Ibu akan jelaskan. Yang terakhir itu ada interpretasi. Itu memberikan kritik atau saran terhadap novel yang dibaca. Nah, jadi tadi kan Mbak Nia sudah maju ke depan untuk menceritakan novel yang sudah dibacanya, karena Mbak Nia sudah menyelesaikan novel yang dibacanya secara saksama, secara menyeluruh. Nah, tugas kalian setelah Ibu menjelaskan ini adalah catat ya. Yang pertama, kalian mencari tahu sejarah atau biografi pengarang dari penulis novel Laskar Pelangi. Siapa? Andrea Hirata. Nah, kalian mencari tahu di situs internet, di situ banyak. Kalian mencari tahu sejarah atau biografi dari si Andrea Hirata. Kemudian, kalian sudah membaca novel secara saksama. Nah, kalian menentukan nilai-nilai dalam cerita. Nilai-nilainya ini ada nilai moral, budaya, estetika, sosial. Setelah kalian menentukan nilai-nilainya apa saja, kalian bisa menafsirkan pandangan pengarang. Jadi kalian menggabungkan sejarah atau biografi pengarang terhadap nilai-nilai yang kalian temukan di ceritanya. Paham? Ya. Nah, tugas ini kalian kerjakan berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Jadi bisa sebangku saja ya. Ya. Kemudian selanjutnya itu interpretasi, itu kritik atau saran. Setelah kalian menafsirkan, kalian menginterpretasi apa yang telah kalian baca dari novel tersebut, yaitu memberikan kritik atau saran terhadap novel yang telah kalian baca. Paham? Ya.
Setelah ini kalian mengerjakan tugas ini. Ibu beri waktu 30 menit cukup. Ya, setelah kalian nanti mengerjakan tugas ini, siapa yang sudah selesai, kalian bisa maju untuk mempresentasikan kepada teman-teman. Ya, ada yang sudah selesai? Ya, silahkan Mbak Dinda dan Mas Yakin bisa maju ke depan. Terima kasih kepada Mbak Dinda dan Mas Yaki. Jadi apa yang telah dipresentasikan oleh Mbak Dinda dan Mas Yaki itu kurang lebih seperti itu. Nanti tugasnya bisa dikumpulkan di meja Ibu biar Ibu bisa mengkoreksinya. Ibu akan memberikan nilai kepada kalian. Sekarang Ibu akan meringkas apa yang telah kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Itu adalah tentang novel. Novel merupakan karya sastra yang berbentuk prosa yang memiliki unsur pembentuk atau unsur pembangun berupa unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur ekstrinsiknya itu ada 3. Yang pertama sejarah atau biografi pengarang, yang kedua situasi dan kondisi, dan yang ketiga adalah nilai-nilai dalam cerita. Nilai-nilai dalam cerita itu ada 4. Yang pertama nilai moral, yang kedua budaya, ketiga estetika, dan yang terakhir adalah sosial. Kemudian ciri-ciri novel. Yang pertama, terdiri lebih dari 35.000 kata. Yang kedua, alur ceritanya lebih panjang. Yang ketiga, biasanya dibaca dalam durasi 2 jam atau 120 menit. Yang keempat, ceritanya lebih kompleks. Kemudian, langkah-langkah dalam menafsir pandangan pengarang. Ada 3. Yang pertama, membaca novel secara saksama. Yang kedua, menentukan nilai-nilai dalam cerita. Yang ketiga, menafsirkan nilai-nilai dalam cerita menurut pandangan pengarang. Dan yang terakhir adalah interpretasi, yaitu memberikan kritik atau saran terhadap novel yang telah dibaca. Oke, Ibu cukupkan pembelajaran kita kali ini. Apabila Ibu memiliki banyak salah, Ibu minta maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.